Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nur Az-Zahra, mahasiswa dari Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Pembelajaran Fisika Berkualitas dalam Konteks Sustainable Development Goals (SDG 4). Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pendidikan berkualitas merupakan tujuan keempat dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang harus dicapai pada tahun 2030. Namun pembelajaran fisika di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, banyaknya siswa yang menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga minat belajar mereka terhadap fisika cenderung rendah. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Ketiga, banyak sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium. Hal ini tercermin dari hasil PISA 2018, di mana Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara dalam literasi sains, dengan skor rata-rata 396, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 489. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini fokus pada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pembelajaran fisika di Indonesia saat ini. Yang kedua, tantangan apa saja yang dihadapi. Yang ketiga, strategi apa yang diterapkan. Lalu yang keempat, bagaimana peran mahasiswa pendidikan fisika dalam mendukung pencapaian SDG 4. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kondisi pembelajaran fisika, mengidentifikasi tantangan, mengkaji berbagai strategi inovatif, serta mendeskripsikan peran strategis mahasiswa pendidikan fisika sebagai calon guru dan agen perubahan. Selanjutnya, kondisi pembelajaran fisika. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran fisika di Indonesia masih jauh dari ideal. Siswa memiliki persepsi negatif terhadap fisika karena dianggap sulit dan penuh rumus. Minat belajar mereka cenderung menurun seiring meningkatnya kompleksitas materi. Dari segi metode, pembelajaran fisika masih didominasi oleh pendekatan teacher-led atau berpusat pada guru, dengan minimnya kegiatan praktikum karena keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Terlihat jelas ada kesenjangan besar antara kondisi aktual pembelajaran fisika dengan target SDG 4 yang harus dicapai. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi. Terdapat 3 tantangan utama dalam mewujudkan pembelajaran fisika berkualitas. Pertama, dari sisi kompetensi guru. Hasil uji kompetensi guru masih di bawah standar, dan 78% guru menyatakan membutuhkan pelatihan teknologi informasi. Banyak guru yang kesulitan menerapkan metode pembelajaran inovatif. Kedua, tantangan infrastruktur dan fasilitas. Masih banyak sekolah dengan keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, dan laboratorium yang memadai. Disparitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Ketiga, dari segi kurikulum dan metode. Meskipun kurikulum telah dirancang dengan baik, implementasi di lapangan masih belum optimal. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah dengan minimnya kegiatan penyelidikan ilmiah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pertama adalah menerapkan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa. Problem-Based Learning atau PBL terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena siswa dihadapkan pada masalah konseptual yang harus dipecahkan. Inquiry-based learning, khususnya inquiry atau inquiry terbimbing, menunjukkan hasil yang sangat baik dengan N-gain mencapai 0,76. Jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Project-based learning juga efektif karena siswa belajar melalui proyek nyata yang mengembangkan kolaborasi dan kreativitas. Yang kedua adalah
strategi inovatif, dan peran mahasiswa. Strategi kedua adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengembangan e-learning, e-modul, interaktif, dan laboratorium virtual dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas. Pembelajaran berbasis game juga terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah strategi ketiga adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan seperti model Picola, pelatihan ITC, dan pelatihan penelitian tindakan kelas. Mahasiswa pendidikan fisika memiliki peran sangat strategis sebagai calon guru dan agen perubahan. Peran tersebut meliputi sebagai edukator yang menyebarkan literasi sains, inovator yang mengembangkan inovasi pembelajaran, advokator kebijakan pendidikan, dan kolaborator yang membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, kondisi pembelajaran fisika di Indonesia saat ini masih jauh dari target SDG 4, ditandai dengan rendahnya minat siswa, dominasi metode konvensional, dan hasil PISA yang rendah. Yang kedua, tantangan utama yang dihadapi meliputi kompetensi guru yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, serta implementasi kurikulum yang masih belum maksimal. Ketiga, strategi yang dapat diterapkan mencakup penerapan model pembelajaran inovatif serta seperti PBL dan inquiry learning, interaksi teknologi melalui e-learning dan laboratorium virtual, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, mahasiswa pendidikan fisika memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang harus mempersiapkan diri dengan kompetensi pedagogik, profesional, dan teknologi. Pencapaian pembelajaran fisika berkualitas dan target SDG 4 memerlukan komitmen kolaboratif dari semua stakeholder pendidikan. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yang pertama adalah bagi pemerintahan dan pemangku kebijakan, perlu dilakukan pemerataan distribusi guru dan fasilitas ke seluruh wilayah Indonesia, mengalokasikan anggaran pelatihan yang memadai, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Yang kedua, bagi institusi pendidikan tinggi, perlu melakukan restrukturisasi kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi teknologi, memperkuat program praktik mengajar, dan membangun kemitraan dengan sekolah. Yang ketiga adalah bagi guru fisika, terus mengembangkan kompetensi profesional, mentransformasi metode pembelajaran dari teacher-created menjadi student-created, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang keempat, bagi mahasiswa pendidikan fisika, aktif mengikuti pelatihan, mengembangkan kemampuan riset dan inovasi, serta terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya saat ini. Terima kasih. Pendidikan berkualitas adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Mari bersama-sama mewujudkan SDG 4, pendidikan berkualitas untuk semua. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.